Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Denny Kurnia Putra dari kelas 12 Agama. Di sini saya akan mempresentasikan materi saya yang berjudulkan Pengaruh Kemajuan Iptek terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia. Di sini saya akan menjelaskan yang pertama, mengidentifikasi pengaruh kemajuan Iptek. Kemajuan iptek tentunya memberikan pengaruh bagi kehidupan sebuah bangsa, baik itu pengaruh positif maupun negatif. Berikut ini dipaparkan pengaruh positif dan negatif dari kemajuan iptek dalam berbagai aspek kehidupan. Yang pertama, pengaruh positif kemajuan iptek bagi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Hal tersebut dibagi menjadi beberapa aspek. Yang pertama, aspek politik. Aspek politik tidak dapat dipungkiri bahwa kemajuan iptek telah berhasil menanamkan nilai-nilai dalam kehidupan politik bangsa Indonesia yang selama ini dianggap tabu. Kemajuan iptek menjadikan nilai-nilai seperti keterbukaan, kebebasan, dan demokrasi berpengaruh kuat terhadap pikiran maupun kemauan bangsa Indonesia. Yang kedua, aspek ekonomi. Aspek ekonomi ini sendiri makin meningkatnya investasi asing atau penanaman modal asing di negara kita. Yang ketiga, aspek sosial budaya. Aspek sosial budaya, kemajuan teknologi dan informasi yang ditandai dengan munculnya internet, makin canggihnya alat-alat komunikasi secara langsung telah mempermudahkan kita untuk memperoleh informasi dari belahan bumi lainnya, sehingga kita secara tidak langsung telah melakukan proses transformasi ilmu yang sangat bermanfaat bagi kita. Dan yang terakhir atau yang keempat, yaitu aspek hukum, pertahanan, dan keamanan. Makin menguatnya supremasi hukum, demokrasi, dan tuntunan terhadap dilaksanakannya hak asasi manusia. Yang kedua, pengaruh negatif iptek bagi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Aspek yang pertama yaitu aspek politik. Sama seperti tadi, itu terbagi menjadi 4. Yang pertama itu aspek politik. Kita akan bahas aspek politik. Kemajuan iptek melalui globalisasi untuk sementara telah mampu meyakinkan sebagian masyarakat Indonesia bahwa liberalisme dapat membawa manusia ke arah kemajuan dan kemakmuran. Hal ini mempengaruhi pikiran mereka untuk berpaling dari ideologi Pancasila dan mencari alternatif ideologi lain seperti halnya liberalisme. Yang kedua, aspek ekonomi. Indonesia akan dibanjiri oleh barang-barang dari luar dengan adanya perdagangan bebas yang tidak mengenal adanya batas-batas negara. Hal ini mengakibatkan makin terdesaknya barang-barang lokal terutama yang tradisional karena kalah bersaing dengan barang-barang di luar negeri. Maksudnya dari luar negeri. Yang ketiga, aspek sosial budaya. Nah, ini tentunya seperti munculnya gaya hidup konsumtif dan selalu mengonsumsi barang dari luar negeri. Dan yang terakhir, aspek hukum, pertahanan, dan keamanan. Dampak negatif yang ditimbulkan dari kemajuan iptek dalam aspek antara lain akan menimbulkan tindakan anarkis dari masyarakat yang dapat mengganggu stabilitas nasional, ketahanan nasional, bahkan persatuan dan kesatuan bangsa. Selain itu, peran masyarakat dalam menjaga keamanan, ketertiban, dan kedaulatan
negara semakin berkurang. Nah, itu untuk yang negatifnya. Sekarang kita lanjut pembahasannya, yang B, membangun sikap selektif dalam menghadapi berbagai pengaruh kemajuan iptek. Nah, ini yang pertama, sikap tanggung jawab dalam pengembangan iptek. Bagaimanapun juga, manusia hidup dunia ini tidak dapat melepaskan diri dari kemajuan iptek. Dengan iptek, hidup manusia akan dipermudah. Agar tidak menimbulkan permasalahan dan dampak negatif, manusia perlu memiliki tanggung jawab etis dalam mengembangkan dan menerapkan iptek. Yang kedua, sikap selektif terhadap pengaruh kemajuan iptek. Tidak ada satupun negara di dunia ini yang lepas dari pengaruh kemajuan iptek. Meskipun negara tersebut dikenal sebagai negara adidaya atau negara maju, tetap saja tidak bisa melepaskan diri dari kemajuan iptek. Terlebih lagi Indonesia yang baru disebut sebagai negara berkembang, akan sangat sulit bagi negara kita untuk melegak dari pengaruh atau implikasi kemajuan iptek ini. Akan tetapi, Indonesia sebagai bangsa yang besar harus mempunyai sikap yang tegas terhadap kemajuan iptek ini. Ada 3 alternatif sikap yang bisa diambil oleh bangsa kita dalam menghadapi kemajuan iptek ini. Di sini ada 3 contoh sikapnya. Yang pertama adalah sikap selektif terhadap pengaruh kemajuan iptek di bidang politik. Yang kedua, sikap selektif terhadap pengaruh kemajuan iptek di bidang ekonomi. Dan yang terakhir atau yang ketiga, sikap selektif terhadap pengaruh kemajuan iptek di bidang sosial budaya. Sekianlah presentasi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila kata saya kurang, mohon maaf. Pada Allah saya mohon ampun. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.